Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teknik pengolahan pangan, bahan pangan. Kalian bisa membuka halaman 179 dan sambil menyimak penjelasan dari Ibu. Teknik pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ada teknik pengolahan panas basah atau moist head, dan yang kedua ada teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Ibu ulangi lagi, teknik pengolahan bahan pangan dibagi menjadi dua, ada teknik pengolahan panas basah atau moist head, dan yang kedua yaitu teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, teknik yang pertama itu ada teknik pengolahan panas basah atau moist head, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berarti nanti hasil akhirnya dia basah ya. Itu yang pertama. Ada teknik merebus atau boiling. Yang kedua, teknik merebus penutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan, bracing. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai, stewing. Yang kelima, teknik mengukus, steaming. Yang keenam, teknik mendidih, simmering. Dan yang terakhir, teknik mengetim. Jadi, teknik pengolahan panas basah atau moist head dibagi lagi ke dalam 7. Nah, ini kalian harus hafal dan paham. Teknik pengolahan panas basah yang pertama, itu ada teknik merebus. Nah, teknik merebus juga dibagi lagi menjadi 3. Itu ada boiling, merebus, ada poaching, merebus menutup bahan pangan, kemudian ada bracing. Bracing itu merebus dengan sedikit cairan, ya. Yang pertama itu ada boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua ada poaching. Poaching adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Kemudian ada bracing. Apa itu bracing? Bracing adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, teknik bracing ini sama dengan teknik menggulai atau menyetup. Nah, yang keempat, teknik moist head yang keempat itu ada teknik menyetup atau menggulai ya. Kalian tahu atau pernah makan gulai? Nah, teknik menyetup atau menggulai itu adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, kalau kalian pernah makan gulai kambing, gulai sapi, nah itu cara memasaknya dengan teknik menyetup atau menggulai. Nah, yang keenam itu ada teknik mengukus atau steaming. Apa itu teknik mengukus? Dilihat gambarnya ya. Nah, itu memasak makanan dengan uap air mendidih. Contohnya kalau kalian beli bapau, siomay, nah itu dengan teknik mengukus atau steaming. Atau juga ada puding kukus, ada bolu kukus, sayuran kukus. Nah, efek dari teknik mengukus ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizinya juga tidak banyak yang hilang. Kenapa? Karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Yang keenam, ada teknik mendidih atau simmering. Apa itu teknik mendidih? Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, itu dinamakan dengan teknik mendidih atau simmering. Biasanya itu dalam pembuatan kaldu. Teknik moist head yang terakhir itu ada teknik mengetim. Apa itu mengetim? Yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat ya, di bawahnya itu panci yang berukuran lebih besar, dia berisi air, itu yang sudah panas, dipanaskan, kemudian di atasnya itu ada bahan pangan yang akan dicairkan. Biasanya mengetim itu ada coklat yang dicairkan, kemudian mentega, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu teknik mengetim.
Nah, teknik yang kedua itu ada teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Kalau yang pertama itu ada teknik pengolahan panas basah, tadi moist heat. Yang kedua ada teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, nanti itu hasilnya akan kering ya, panas kering. Itu ada 5, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. Ada teknik menumis, sauteing. Yang keempat teknik memanggang, baking. Dan yang kelima teknik membakar atau grilling. Ibu akan jelaskan satu persatu. Teknik panas kering yang pertama itu ada teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Kalian lihat gambarnya ya. Berarti memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Contohnya dalam masakan apa aja? Itu ada gorengan. Nah, ini ya dalam contohnya ada gorengan, kemudian ayam goreng, ada kentang goreng yang digoreng dengan minyak yang banyak, ada keripik dan lain sebagainya. Teknik yang kedua ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Dilihat gambarnya. Ya, ada mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Contohnya dalam menggoreng apa saja? Ada menggoreng ikan asin, ya, telur mata sapi, telur dadar. Nah, itu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga, itu ada teknik menumis atau sauteing, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan pangan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga berkuah atau basah. Biasanya tumis-tumisan, berarti dengan cara teknik menumis atau sauteing. Atau kalian pernah makan capcay? Nah, itu cara memasaknya dengan teknik menumis. Teknik yang keempat itu ada teknik memanggang atau baking, yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, kalian bisa dilihat gambarnya. Jadi kalau memanggang itu menggunakan alat atau bantuan yang bernama oven. Ya, kalau kalian bikin kue juga sama, ada kue atau apa namanya? Biskuit ya, itu yang dipanggang menggunakan oven. Teknik yang terakhir itu ada teknik membakar atau grilling. Apa itu teknik membakar? Ya, bisa dilihat gambarnya, yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Contohnya apa di sini ada sate dan lain sebagainya. Nah, selain teknik pengolahan panas basah dan panas kering, selain panas basah moist heat atau panas kering dry heat cooking, itu ada teknik pengolahan pangan lainnya, yaitu ada menghaluskan, mencampur, menyaring atau memeras, dan tidak dimasak. Coba dilihat gambarnya untuk teknik pengolahan pangan lainnya. Itu yang pertama, itu ada menghaluskan. Apa itu menghaluskan? Yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara tradisional, yaitu dengan cara diulek. Nah, yang kedua, itu ada mencampur. Dilihat gambarnya. Mencampur adalah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga, itu ada menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Kalian bisa dilihat ya, ini sedang memeras santan tuh. Ya, kelapa nanti itu yang dihasilkan adalah cairan santannya. Yang keempat itu ada teknik tidak dimasak, yaitu bahan pangan yang dapat dimakan secara langsung atau mentah, tidak perlu pengolahan kembali atau tidak perlu dimasak.
tanpa dimasak. Contohnya ada apa saja? Ya, ada lalapan. Itu lalapan tidak dimasak bisa dimakan secara langsung. Apalagi rujak juga tidak dimasak terlebih dahulu, tapi bisa langsung dimakan secara langsung. Berarti itu teknik pengolahannya yaitu tidak dimasak. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.